Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Arsyad dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jenis usaha. Jenis usaha yang dimaksud adalah peternakan ayam pedaging. Lokasi pemeliharaan usaha peternakan ayam pedaging ini berlokasi di alamat Jalan Dato Tenteng. Deskripsi usaha. Usaha ini bergerak di bidang budidaya ayam pedaging. Usaha ini dikelola oleh 3 orang sebagai pemilik usaha dan untuk jangka pendek dibantu oleh 1 orang karyawan. Sementara untuk jangka panjangnya diharapkan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja seiring dengan perkembangan usaha yang dijalankan. Peternakan ayam pedaging ini dimulai dari pemeliharaan DOC atau day old chick sampai waktu panen sekitar 1 bulan dengan perawatan yang insentif untuk tempat atau kandang beserta seperti tempat pakan dan minum sudah tersedia. Jadi pemilik modal atau usaha hanya perlu menyediakan biaya sewa kandang dan perlengkapan tersebut, sementara untuk DOC dibeli dan dari peternak lain yang menyediakan bibit DOC. Pelaksanaan usaha. Cara budidaya ternak ayam pedaging. 1. Menentukan lokasi kandang budidaya ternak ayam pedaging. Yang pertama harus kamu lakukan adalah menentukan lokasi kandang. Disarankan kamu memilih lokasi pembuatan kandang di tempat yang mudah dijangkau dan diakses transportasi. Namun, untuk lebih baiknya, kandang diusahakan berada di tempat yang tidak bising, jauh dari pemukiman penduduk hingga dekat dengan sumber air. 2. Membuat kandang. Setelah menentukan lokasi yang kandang, hal selanjutnya yang harus kamu lakukan dalam budidaya ternak ayam pedaging adalah membuat kandang. Kamu bisa membuat kandang dengan 2 jenis. 2 jenis pilihan yang sering dibuat para peternak. 1. Jenis kandang tanpa panggung. Untuk jenis kandang yang satu ini merupakan jenis kandang yang paling sering digunakan. Selain mudah dari segi pembuatnya, biaya membangun kandang tipe ini juga tergolong murah. 2. Jenis kandang berbentuk panggung. Jenis atau tipe kandang berbentuk panggung biasanya memang memiliki biaya pembuatan yang agak mahal dikit, namun tipe kandang panggung tidak akan kotor karena mudah dibersihkan. Kandang tipe ini memerlukan alas karena kotoran ayam akan langsung jatuh ke bawah. Yang ketiga, memilih bibit unggul atau melakukan pembibitan. Dalam budidaya ternak ayam pedaging, hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah melakukan pembibitan. Dalam melakukan pemilihan bibit unggul ayam ras atau broiler, disarankan untuk memperhatikan beberapa poin penting ini. Yang pertama, pilih bibit yang memiliki gerakan yang aktif, sehat, dan tidak mengalami cacat fisik atau sakit. Yang kedua, bibit harus memiliki tubuh yang bulat, gemuk, dan berisi. Yang ketiga, bulu dan bibit ayam unggul tidak terlihat kusam, sehat, dan mengkilap. Yang keempat, daerah di sekitar anus tidak kotor, mata tajam, dan hidung juga bersih. Baik, yang selanjutnya keempat, melakukan pemberian pakan. Dalam budidaya ternak ayam pedaging, pemberian pakan juga ada caranya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, baik dari segi kandungan dan waktu pemberian pakan. Pasalnya, nutrisi ayam pedaging wajib terpenuhi agar ayam bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal dan berkualitas. Untuk sistem pemberian pakan, ayam pedaging biasa menggunakan sistem ad libitum, yakni makanan yang selalu tersedia dan tanpa batas. Sehingga, kamu harus selalu rutin mengecek ketersediaan pakan di dalam kandang. Untuk jenis pakannya sendiri yakni berupa pelet, crumbles atau putiran pecahan, dan bentuk tepung. Yang kelima, melakukan pemeliharaan tidak hanya soal pakan. Dalam melakukan budidaya ternak ayam pedaging, kamu juga harus melakukan pemeliharaan, tidak didiamkan begitu saja hingga ayam besar dengan sendiri. Di balik ayam pedaging yang sehat dan berkualitas, ternyata ada beberapa rangkaian proses yang dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di 7 hari pertama, bibit ayam pedaging unggul yang sudah dipilih harus dimasukkan ke dalam inkubator atau bisa juga dengan cara indukan. Yang kedua, setelah itu berikan pakan dan minum air hangat. Yang ketiga,
Lalu pada minggu kedua, suhu inkubator bisa sedikit dikurangi dan bentuk jenis pakan masih tetap menggunakan jenis crumbles. Yang keempat, di minggu ketiga, bibit ayam pedaging tidak lagi membutuhkan pemanas. Yang kelima, di minggu keempat, bulu-bulu ayam akan mulai terlihat tumbuh. Di saat itu juga, kebutuhan pakan akan bertambah 2 kali lipat. Yang keenam, pada minggu kelima, kamu sudah harus melakukan pembersihan kandang secara rutin karena ayam-ayam tadi sudah menghasilkan kotoran yang cukup banyak. Yang keenam, dalam proses ini kamu bisa melakukan yang keenam, panen. Dalam proses ini, kamu bisa melakukan dengan cara yang sistematik di mana penangkapan ayam pedaging yang siap panen dilakukan secara bertahap. Pasalnya, jika kamu menangkap semua ayam secara bersamaan, ayam ditakutkan akan lemas. Hindari juga menumpukan ayam yang dipanen di sudut kandang, karena ditakutkan ayam yang mati. Untuk lebih jelasnya, berikut cara menangkap ayam yang benar. 1. Pegang kaki ayam secara perlahan, lalu pegang bagian dada, angkat ke atas. Yang kedua, hindari menangkap ayam dengan menarik salah satu sayap ayam, karena hal tersebut akan membuat ayam menjadi berontak. Yang ketiga, setelah itu ikat kedua kaki ayam sesuai ditangkap. Seusai ditangkap. 4. Jangan lupa catat bobot ayam ketika ia masih hidup, karena ayam pedaging akan dijual per bobot ketika ia hidup. Ketujuh, mencuci dan melakukan sanitasi hama kandang setelah budidaya ternak. Setelah budidaya ternak ayam pedaging, kamu sudah melakukan masa panen. Jangan lupa lakukan pengepuran pada bagian dinding dan juga lantai kandang untuk sanitasi. Tidak hanya itu, agar bibit penyakit bisa mati, kamu juga bisa menyemprotkan formalin. Setelah itu diamkan kandang selama kurang lebih 10 hari sebelum memasukkan bibit baru. Sekarang kita masuk ke aspek pemasaran. Saya memasarkan usaha ayam pedaging secara langsung maupun secara online melalui media sosial atau medsos. Baik, sekarang penutupan. Saya berharap semoga usaha yang saya bangun ini berjalan dengan baik dan semoga sukses ke depannya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya ayam pedaging ini. Itulah tadi rencana usaha ayam pedaging jika saya diberi kesempatan untuk berwirausaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.